Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatul Islam wa tahiyatul ahli jannah yang mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi jalla wa ala wa huwal mustahiqu wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur pastinya kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang sampai pada pagi hari ini masih berkenan menjadikan kita semua berada dalam rengkuhan nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Dipilihnya kita oleh Allah sebagai mukmin, sebagai muslim, dianugerahkan kepada kita kesehatan, dan ada nikmat yang lain yang juga tidak kalah penting dan besarnya yang saat ini dirasakan oleh setiap kita, diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, yaitu ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Salawat salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya yang selalu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amanah yang dipikirkan oleh pengurus masjid kita kepada saya, disampaikan kepada saya sendiri dan kepada kita semua, yaitu saya diminta untuk menyampaikan satu tema tentang berlomba-lomba dalam amal-amal yang atau dalam amal kebaikan dengan orientasi akhirat. Bincang-bincang kita mungkin akan berangkat dari satu ayat yang sangat terkenal. Itu satu ayat yang terdapat di surat 3 ayat 133. Firman Allah SWT berbunyi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Yang artinya dan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Setidaknya masyarakat muslimin al muslimat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, dan bergegaslah. Sebagian ulama ada yang mengartikan wasari'u di sini dengan watasabahu, dan berlomba-lombalah kalian melakukan atau menuju amalan-amalan yang memiliki jaminan maghfirah, pengampunan, amalan-amalan
yang memiliki orientasi kebahagiaan di akhirat, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjelasan kata maghfirah yang disampaikan oleh para ulama tafsir kepada kita semua. Yang saya kutipkan untuk kita adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Maka beliau menjelaskan bahwa kata maghfirah pada ayat ini pertama bisa berarti taubah. Bisa berarti taubat. Pertanyaannya kenapa taubat? Atau kenapa maghfirah itu diartikan taubat? Pertama, karena taubat itu adalah amal yang utama yang apabila dilakukan oleh seseorang, dia bisa menjadi pembuka jalan untuk diterimanya amal-amal soleh yang lain. Kemudian yang kedua, taubat sudah barang pasti memiliki jaminan pengampunan dosa. Tentunya apabila dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan menuntun seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat 66 ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dengan harapan mudah-mudahan Tuhanmu bisa menghapuskan keburukan-keburukan kalian dengan taubat kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dengan harapan yang lain bahwa Tuhanmu akan memasukkanmu ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sampai ayat itu selesai. Jadi ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa pertama, taubat adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kemudian yang kedua, taubat memiliki jaminan pengampunan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian taubat akan menyebabkan seseorang tertuntun memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang pasti dengan demikian bisa kita katakan bahwa taubat adalah amal yang utama yang juga memiliki orientasi kebahagiaan di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu penjelasan pertama tentang makna maghfirah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah kepada kita. Kemudian yang kedua, katanya maghfirah itu berarti ibadatun makhsusah, ibadah-ibadah yang khusus. Mengapa maghfirah atau yang artinya itu adalah pengampunan atau ampunan itu diartikan dengan ibadah makhsusah, ibadah-ibadah khusus. Ibadah-ibadah khusus pasti adalah ibadah dengan orientasi kebahagiaan akhirat pasti. Kemudian bahwa di balik ibadah-ibadah khusus itu adalah jaminan pengampunan dosa. Salat seperti itu disebutkan di dalam banyak riwayat. Kemudian saum juga seperti itu, seperti pada hadis yang sering kita dengar. Di bulan Ramadan ini disampaikan oleh asatidah kita kepada kita semua. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian saum yang dilakukan dengan baik dan benar itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke surga Allah. Isyaratnya ada pada hadis misalnya yang bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah ila akhiril hadits. Diwajibkan kepada kalian saumnya.
saum Ramadan, dan dibukakan padanya pintu-pintu surga. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang melakukan saum dengan baik, baik disebutkan di dalam hadis apa? Didasari dengan keimanan dan penuh pengharapan lillahi ta'ala, maka jaminannya adalah surga. Kemudian haji juga seperti itu. Di hadis yang sangat terkenal itu kita dapatkan baginda Rasul sabdakan bagaimana? Hadis riwayat Muslim atau Bukhari Muslim. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuhu. Siapa yang haji kemudian dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan fusuk, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran haji berupa perkataan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik, maka ia akan kembali kepada satu hari seperti ketika ibunya melahirkan dia ke dunia. Haji memiliki jaminan surga pasti, karena baginda Rasul sabdakan pada hadis yang lain, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu thawabun illa al-jannah. Umrah yang satu ke umrah yang lain bisa menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Jadi arti yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama tafsir kepada kita tentang maghfirah itu adalah ibadah-ibadah yang khusus. Kemudian selanjutnya maghfirah bisa berarti apa? Hasanat atau khairat, kebaikan-kebaikan, ya, secara umum kebaikan-kebaikan. Karena memang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita pada sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi, bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh kita pasti akan menghapuskan dosa. Seorang yang terbebas dari dosa, biidznillah dia sudah punya tiket untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Otomatis ada harapan bagi dia untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis itu disabdakan oleh baginda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kemudian iringilah keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang pernah kamu lakukan di masa lalu, dan berinteraksilah kalian dengan orang-orang secara baik. Ketika baginda Rasul sabdakan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, jaminan dari baginda Rasulullah SAW bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh kita itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian khairat atau hasanat, ya, maksusah, kebaikan-kebaikan atau hasanat atau khairat yang disebutkan di dalam dalil secara khusus, memiliki jaminan maghfirah, kemudian insya Allah akan mengarahkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semisal yang pertama disebutkan pada hadis sahih, yaitu tentang apa? Al-masyu ilal masjid. Berjalan menuju ke mana? Berjalan menuju ke masjid. Maka disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakhutta khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa muhiyat lahu khati'ah. Tidak ada seorang pun yang melangkahkan kakinya ke masjid, tentunya untuk melakukan sholat jamaah, kecuali setiap kali ia mengayunkan langkahnya ada satu dosa yang ada satu kebaikan yang diangkatkan ke langit, dan ada satu dosa yang dihapuskan. Subhanallah. Kemudian apa? Menjawab adzan atau talabul wasilah. Di hadis yang memuat tentang lafaz talabul wasilah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah dan seterusnya, itu disebutkan di akhir hadisnya bagaimana dakhala al-jannah, ya, dijamin dia masuk surga. Meskipun cara kita memahami hadis seperti itu memang harus baik, tidak cukup hanya dengan sekedar menjawab lafaz-lafaz adzan, kemudian melakukan atau membaca thalabul wasilah setelah adzan, ya, bersolawat dan thalabul wasilah setelah adzan, kemudian setelah itu ia tidak salat. Tentunya tidak demikian. Dia jawab adzan itu, dia lakukan thalabul wasilah itu, kemudian dia pun laksanakan sholat itu.
Selanjutnya apalagi? Wudu. Jadi ada amal-amalan yang khusus yang memiliki jaminan pengampunan dosa, otomatis akan menuntun seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wudu. Maka pada sebuah hadis dari sahabat Sakhbar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdu," apabila seorang hamba berwudu, famadmada, kemudian ia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fihi, maka keluarlah dosa-dosa itu dari mulutnya. Wa idza stanthara kharajatil khataya min anfihi, dan ketika ia mengeluarkan air dari hidungnya, maka turut keluar dosa-dosa itu dari hidungnya. Fa idza ghassala wajhahu, dan ketika ia membasuh wajahnya, kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, maka keluarlah dosa-dosa itu dari wajahnya sampai dosa itu keluar dari lipatan-lipatan kecil kedua kelopak matanya. Demikian disebutkan sampai hadis itu selesai. Jadi wudu memiliki jaminan maghfirah. Otomatis berdasarkan ayat yang tadi juga akan menuntun seseorang insyaallah memasuki atau dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi apa? Saum sunnah tertentu. Ya, semisal apa? Saum Arafah. Maka disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Atau kama qila fil hadits. Saum hari Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Dahsyat. Kemudian yang selanjutnya yang lain lagi apa? Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu memiliki jaminan maghfirah. Jaminannya pasti surga, pasti. Maka disabdakan oleh baginda Rasul pada hadis yang lain, ya, riwayat Tabarani Hasan. Ini kisah tentang seseorang yang ketika waktu itu baginda Rasulullah SAW hendak menyampaikan mau'idhahnya atau nasihat-nasihatnya kepada para sahabat. Ada dua orang sahabat yang berdiri kemudian membalikkan badan mereka hendak meninggalkan majelis. Hendak meninggalkan majelis siapa? Majelisnya majelisnya Rasulullah, bukan majelis Rasulullah ya, majelisnya Rasulullah. Ini kejanggalan dilihat oleh baginda Rasul. Maka baginda Rasul tegur kedua sahabat itu, ijlisa fa innakuma ala khair. Duduklah kalian berdua karena kalian berdua sekarang sedang berada pada momentum kebaikan. Maka karena yang memerintahkan orang itu untuk duduk orang adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul duduk. Maka dua sahabat itu duduk. Cuma masalahnya setelah baginda Rasul menyampaikan nasihat-nasihatnya, dikatakan di dalam riwayat itu wa tafarraqa ashabuhu, dan para sahabat itu hendak pulang ke rumah mereka masing-masing. Qama wa qala, kedua orang ini bangkit kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, innaka qulta lana ijlisa fa innakum ala khair, alana khassatan am linnasi 'ammatan. Wahai Rasulullah, tadi engkau katakan kepada kami berdua, duduklah kamu berdua, karena kamu berdua sekarang sedang berada pada momentum kebaikan. Apakah kebaikan yang kau sebutkan itu khusus untuk kami berdua atau yang lain juga dapat? Ini orang la haula wala quwata illa billah, duduknya di majelis ilmu malah tadi mau pulang, tapi ketika bicara tentang ganjarannya, pahalanya, dia bilang maunya buat mereka berdua, yang lain jangan dapat. Maka baginda Rasul tersenyum, kemudian baginda Rasul katakan kepada dua sahabat ini, ma min amrin yatlubul ilma illa kana kafaratan ma taqaddam. Tidak ada seorang pun yang mau duduk di majelis ilmu kecuali duduknya dia di situ bisa menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Subhanallah.
Berarti duduk di majelis ilmu termasuk amalan dengan jaminan maghfirah. Yang terakhir adalah semisal infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Dan ini musimnya. Ya, bagi sebagian orang musimnya di bulan Ramadan. Dengan satu keyakinan bahwa amal saleh apapun apabila dilakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka jor-joran dalam berinfak, subhanallah. Mohon maaf, ada di satu masjid yang masjid itu sampai tidak mengeluarkan mohon maaf, tidak mengeluarkan apa ini, Pak? Tidak mengeluarkan dana karena ada seorang yang sudah menjamin. Pak, katanya pengeluaran masjid ini kalau bulan Ramadan berapa? Disebutkan sekian. Itu biar semuanya saya yang handle. Subhanallah, luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un naru kama yudfi'u al-ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa seperti halnya air bisa memadamkan api. Subhanallah, dan sebetulnya masih banyak ya amalan-amalan khusus yang lain dengan jaminan maghfirah. Namun demikian, apa yang saya sampaikan ini adalah beberapa di antaranya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas ketika Allah SWT firmankan ya, pada ayat ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, diartikan oleh para ulama ayat ini perintah, yaitu perintah apa? Perintah untuk bergegas melakukan amalan-amalan dengan jaminan maghfirah. Kemudian diartikan oleh sebagian ulama tasabahu, berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan dengan jaminan maghfirah. Di dalam rangka apa? Dalam rangka orientasi kebahagiaan di akhirat, yaitu apa? Mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kalau saya perhatikan wajah-wajah kita, insya Allah biikhlas, wajah-wajah yang insya Allah biidillah, wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.